Imam Tuhari. Jadi ini Pak Ustadz ini Imam Tuhari MC. Jadi kalau jadi MC itu ditanya dulu, jangan ganti nama di panggung. Pak Ustadz nanti sempat tanya, ini ganti nama saya Pak. Biar bapakmu gak jeneng abang, kemudian saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Imam Tuhari. Ini untuk yang sekian kalinya, dan insya Allah jangan bosan-bosan memberikan tausiah di Desa Talangbulu yang berasal dari Kelurahan Tanah Mas Indah. Kemudian saya hormati teristimewa kepada Saiful Hajat Bapak Okta Juanda, serta Bapak Ibu sekalian, ada Kepala Dusun, Bapak Ketua RT, anggota BPD mungkin yang sepatan hadir, sebenarnya panitia resepsi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati dan kami banggakan. Teristimewa kepada anak yang barusan dihitamkan, yaitu Avanza Azhaka Faturrahman bin Okta Juanda. Pertama dan utama, mari kita selalu mengajukan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di minggu yang berbahagia ini, tepatnya di minggu pertama di bulan September. Kita semua masih dikaruniai satu nikmat, terutama nikmat sempat dan sehat, nikmat kesempatan dan kesehatan, serta nikmat terindah, nikmat Islam dan iman. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat bermuajahah dalam suasana yang penuh dengan keakraban dan kekeluargaan di kediaman Bapak Okta Juanda dalam rangka resepsi hitanan putra beliau. Kita dapat hadir, meluangkan waktu dan menyempatkan diri dalam kondisi sehat. Itu satu nikmat yang wajib dan harus kita syukuri sebagai umat muslimin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, pembawa risalah yang telah membawa kita semua dari dunia kegelapan ke dunia yang terang benderang ini, dari alam kebodohan sampai dengan penuh alam yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Dan harapan kita semua yang hadir di sini khususnya dan keluarga kita pada umumnya adalah pengikut beliau yang setia, sehingga di yaumul akhir nanti kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, wabil khusus kepada Bapak Okta Juanda, izin saya didaulat untuk mewakili keluarga besar Bapak Okta Juanda selaku mewakili menyampaikan sekapur siri sambutan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jiran tetangga, sanak dan famili yang telah memberikan doa, memberikan support, memberikan tenaganya, membantu pekerjaan yang kami laksanakan ini. Kiranya tanpa partisipasi bantuan tenaga dari seluruh hadirin yang tergabung di dalam kepanitiaan resmi maupun yang tidak resmi, maka acara ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik, dan kami hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga luangkan waktu, tenaga, curahan pikiran Bapak sekalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Kemudian kami mengaturkan permohonan maaf kepada seluruh jiran tetangga, sanak dan famili apabila mungkin di dalam kegiatan resepsi ini mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu sekalian. Melalui kesempatan ini mewakili Bapak Okta Juanda dan mengaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang sudah menyempatkan diri untuk hadir. Kami yakin dan percaya di hari Minggu ini, terutama di Talangbulu, Pak Ustadz, saya dapat undangan 3. Ya alhamdulillah, tadi yang satu diwakili oleh Pak Kadus 2 dan yang satu sudah semalam. Jadi kalau bahasa kami di perangkat ini Pak, ini musim gugur. Jadi kalau kondangan seminggu itu lebih dari 4 tempat sudah musim gugur, sudah saatnya musim gugur tiba. Tapi inilah kehidupan masyarakat dan inilah peradaban. Inilah sebagai salah satu bentuk bukti bahwa kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Dan kami juga sudah berterima kasih ke seluruh hadirin yang hadir, dan kami doakan semoga langkah kaki Bapak Ibu sekalian menghadiri undangan kami, memberikan doa semoga yang putra kami hitankan ini akan menjadi anak yang soleh di masa-masa yang akan datang,
di usianya produktif nanti akan menjadi pemimpin yang amanah, akan menjadi kebanggaan orang tua dan membanggakan desa Talang Bulu pada umumnya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa ini adalah anak pertama dari Pak Okta Juanda yang bernama Rapanza Azzahka Faturrahman bin Okta Juanda. Sebuah nama yang baik, sebuah nama berbentuk doa. Sekali lagi kami secara pribadi atas nama keluarga dan juga pemerintahan desa memberikan doa dan mengucapkan selamat kepada Bapak Okta Juanda dan Ibu yang telah melaksanakan kewajiban dan tugasnya sebagai orang tua. Yang pertama memberikan nama yang baik, menghitankan dan memberikan bekal pendidikan. Semoga yang sudah diberikan kepada anaknya dan melalui doa kita bersama, anak kita yang bernama Rapanza Azzahka Faturrahman bin Okta Juanda benar-benar bisa menjadi anak yang soleh, membanggakan kedua orang tua, dan ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, baik pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin di lingkungan, dan pemimpin di aparatur pemerintahan. Itu doa terbaik dari kami dan seluruh masyarakat desa Talang Bulu. Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini juga kami tidak mengizinkan Bapak Ibu sekalian untuk berpulang ataupun beranjak dari tempat kami sebelum nanti kita bersantap siang sebagai ucapan syukur dan bukti terima kasih kami. Semoga makan siang yang sudah kami sediakan benar-benar menjadi makan siang yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kami yakin dan percaya menu yang kami siapkan tidak sesuai dengan selera Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia yang luput dari salah dan kurang, melalui kesempatan ini kami haturkan permohonan yang sedalam-dalamnya. Kiranya apa yang menjadi kealpaan kami akan bisa Bapak Ibu sekalian bertemu dalam maklumi. Kemudian saya mohon izin kepada Bapak Okta Juanda dan Ibu Dian Anggraini dan Pak Ustadz. Ini nanti Pak Ustadz saya kasih waktu durasinya kurang lebih sekitar 40 menit. Kalau makan ini 2 kali makan kenyang. Tapi kalau tausiah kalau sudah kepanjangan, biasanya yang mendengarkan itu bukan menutup kuping Pak, tapi sudah ada concern lagi. Makanya ada pantun yang dibacakan oleh para ustadz biasanya, iwak sepat, iwak gabus, lebih cepat, lebih bagus. Tapi harusnya tidak seperti itu. Jadi muatan daripada yang disampaikan itu berbentuk pencerahan kepada kita semua, karena pada saat ini khususnya di Talang Bulu dan umumnya di Indonesia, kita sudah berada di suatu masa yang seakan-akan tradisi kebudayaan kita sudah tergerus adanya pergeseran tradisi dan kebudayaan barat. Maka nanti saya minta Pak Ustadz berikan pencerahan wabil khusus kepada saya. Dan melalui kesempatan ini saya juga mohon izin sedikit menyampaikan dan himbauan kepada seluruh masyarakat desa Talang Bulu. Ini kapasitas saya sebagai pemerintahan memberikan informasi kepada seluruh warga masyarakat desa Talang Bulu, ya, dengan semua yang serba online, semua yang serba cepat, ya, banyak yang dampak-dampak negatif terjadi di Talang Bulu. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu, tapi diakui atau tidak diakui, masyarakat Talang Bulu sudah banyak yang menjadi korban dengan kecanggihan teknologi. Sekarang pasar tidak lagi dijadikan untuk transaksi jual beli, maka pasar sudah kehilangan jati diri. Sekarang belanja lewat online, maka dari mulai pagi sampai malam biasanya di Talang Bulu yang sebutan paket itu lebih dari ratusan kali orang belanja lewat paket. Kemudian ada lagi pinjaman online atau ojol, pinjol. Kemudian lagi ada judi online. Nah, ini yang berdampak terhadap masyarakat yang perlu saya ingatkan bahwa ini tidak dibenarkan. Sudah banyak ibu dan suaminya atau istri dan suaminya tercerai-berai karena ini semua. Ya, pinjaman online, judi online berdampak negatif terhadap masyarakat. Sudah banyak yang terjadi dan membuat laporan, hanya saja laporannya tidak resmi kepada pemerintahan desa. Ini suatu keadaan yang sudah tidak bisa kita hindari. Bagaimana cara mendeteksinya?
tolong kita bisa menyikapi ini semua dengan cara bijak. Masih enak Pak Ustadz ini berdampak kepada orang tua. Yang paling parah sekarang ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda yang punya anak di bawah umur, ya, semua sudah melanggar undang-undang perlindungan anak tanpa disadari. Dari mana dikatakan melanggar perlindungan anak? Anak-anak di bawah umur sudah dicekoi dengan apa yang disebut dengan kecanggihan teknologi. Ini boleh dilihat, yang anak-anak semua bisa pegang HP. Ya. Ini orang tua terkadang malah bangga, anak aku tidak nangis, anak aku bisa aku selesaikan pekerjaanku, tidak mengganggu aku dari pagi sampai sore, karena mereka dibekali dengan HP. Pernah nggak berpikir bahwa ini adalah salah satu cara kita yang salah? Kita sudah mencekoki anak kita dengan kecanggihan teknologi yang akan merusak akhlak, yang akan merusak moral anak. Kalau tidak percaya, kalau dia main game, ibu sapa suruh makan saja, jangankan suruh bekerja, suruh makan. Nah, makan dulu, nanti Pak, atau nanti Pak. Dia lebih cenderung dan menghargai aplikasi yang sedang mereka kerjakan atau mereka laksanakan. Nah, ini salah satu bentuk pelanggaran yang ibu-ibu sekalian tanpa sadari, ibu sudah melanggar perlindungan anak. Ini lebih parah daripada ibu memukul bagian fisik anak itu, karena akhlaknya yang dirongrong, karena moralnya yang sudah ternodai. Jadi mohon menjadi skala prioritas dan perhatiannya, wabil khusus kepada anak-anak di bawah umur, ibu-ibu yang masih belia. Ini terkadang juga sama, anaknya dinjoi HP, maknya main TikTok, ya, galau-galau siaran langsung. Tidak itu mandi, tidak itu nyuci, tidak itu jualan, tidak itu apapun itu, semua dipakai. Nanti Pak Ustadz mungkin akan bisa lebih memberikan pencerahan. Tapi saya wajib mengingatkan bahwa tugas dan fungsi daripada seorang pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Kalau saya sudah mengingatkan, ya, Bapak Ibu tidak mengikuti, gugurlah kewajiban saya di hadapan Allah. Ketika dihisap nanti, misalkan dipanggil Rudianto bin Mariman, kamu dulu tinggal di mana? Di Talang Bulu. Kamu setiap hari menggunakan aplikasi ini, menggunakan online dan segala macam. Pernah nggak kamu diingatkan oleh kepala desamu? Tidak pernah, ya Allah. Aku huruf nggak masuk surga. Makanya ketika sudah diingatkan, benarkah Soekarno bin Rakio kamu ingatkan seorang kami siapa bernama Rudianto bin Mariman? Benar, ya Allah. Nah, berarti dia, aku lewat. Nah, itu juga Pak Ustadz. Pak Ustadz itu berat tugas Pak Ustadz, bukan cuma sekedar ceramah kaki ujungnya di amplop yang tidak seberapa itu, tapi pertanggungjawaban dengan apa yang mereka sampaikan. Tugas dan fungsi daripada ulama, ya, itu harus bersinergi dengan Umar. Maka sinergitas saya bangun dengan Pak Imam Tohari. Kalau dulu jam terbangnya di Talang Bulu sedikit, saya berharap makin ke depan makin banyak. Karena kenapa? Di dalam muatan, saya bukan memuji Pak Ustadz Imam Tohari, tidak ada sifat yang menyinggung secara pribadi. Mereka berbicara secara objektif dan profesional. Kalau ada yang tersinggung, berarti dia melakukan. Kalau dia melakukan dan itu salah, ketika diingatkan, ayo introspeksi diri. Jadi Bapak Ibu sekalian, momen-momen seperti ini menjadikan saya untuk menyampaikan informasi ini, dan perlu kami sampaikan sebagai tugas dan fungsi saya sebagai seorang pemimpin. Kemudian yang tak kalah pentingnya, Bapak Ibu sekalian, saya memohon kepada seluruh masyarakat desa Talang Bulu khususnya dan Talang Kelapa pada umumnya, kalau ada masalah sengketa sedikit dengan keluarga, jangan mudah karena gengsi, jangan mudah karena harga diri, jangan karena arogansi membuat laporan polisi. Di Talang Bulu sudah lahir apa yang disebut dengan pos bantuan hukum, ya, yang tugas dan fungsinya mendamaikan warga masyarakat yang sedang bersengketa, baik itu sengketa waris, sengketa harga diri, sengketa hak dan kewajiban, termasuklah sengketa pinjam meminjam. Ini ada yang satu kasus belum sempat terselesaikan Pak RT, karena kemarin terlambat saya mau ke Jakarta, jadi sempat ya delay ya.
Ternyata bukan pesawat saja yang bisa delay, ini juga saya lay. Jadi nanti tolong diingatkan, akan kita segera selesaikan tentang adanya permasalahan pinjam meminjam atau hutang piutang yang terjadi. Ya, sekali lagi saya mengingatkan, kalau di Talanggulo ada pos Bankum, ini tidak dipungut biaya, dan pos Bankum lahir dari Kementerian Hukum, mempunyai akta pendirian dari Kementerian Hukum, dan ini resmi dan sah secara hukum. Ya, saya sudah menjadi paralegal Pak Ustadz. Jadi gelar saya kalau gelar non akademik itu mendapatkan gelar non litigation pacemaker. Kalau bahasa Indonesianya kurang lebih juru damai tingkat desa. Jadi gelar itu adalah gelar non akademik yang saya peroleh melalui proses belajar yang sudah saya ikuti kemarin. Dan kemarin Pak Ustadz, karena kondisi negara sedang tidak kondusif, kami harus mengalami kerugian. Nak berangkat telah booking tiket uang 6, karena di Jakarta kondisinya tidak kondusif, maka dari kementerian mengeluarkan surat keputusan bahwa untuk pacemaker Justice Award tahun 2025 ditunda sampai waktunya kondisi negara kondusif, baru saya berangkat ke Jakarta. Jadi saya hangus tiket 6 saya booking, kalau kali 900, ini mungkin Pak Kadis kita gantinya siapa tahu. 6 kali 9 agak salah 54 ya. Nah ya sudah tahu hitungannya Pak RT sama Pak Kadis, 5.400.000. Saya mewakili Sumatera Selatan, terdiri dari 10 peserta, 5 kepala desa, dan 5 lurah. Ini bukan pamer. Banyuasin ya, mohon maaf, diwakili oleh sosok dari Talanggulo. Hanya satu-satunya wakil dari Banyuasin yang bisa lolos ke Pacemaker Justice Award tingkat nasional di tahun 2025 yang akan dilaksanakan mungkin di waktu yang akan datang. Kemudian selanjutnya saya ingatkan sekali lagi kepada pemangku adat, ini ada yang belum selesaikan. Jadi jangan ada istilah tebang pilih. Kalau ada yang melanggar adat, melanggar ketentuan, melanggar norma-norma agama, tugas pemangku adat untuk ditegakkan. Jadi tidak perlu lagi saya perintahkan dengan tegas melalui surat, karena sudah menjadi tugas dan fungsi daripada pemangku adat, sinergi dengan 3 pilar, yaitu Babinsa, Babin Kantipmas, dan pemerintah desa. Tolong itu segera diselesaikan ya. Apapun bentuknya, siapapun dan siapapun dia, apapun latar belakangnya, melanggar ada tindakan. Makanya sebelum terjadi itu perlu kita ingatkan. Melalui kesempatan seperti ini saya mengingatkan, kalau masih ada ya uang-uang yang kepengen masuk surga untuk ibu-ibu, kalau kepengen masuk surga ibu-ibu, kalau belum punya laki jangan dulu pengen masuk surga. Kalau sudah punya laki, ibu-ibu masih muda nak kepengen masuk surga, teman-teman bunting. Nah kalau belum punya suami lah bunting, ini faktor yang harus kita tindak, dan ini adalah satu aib yang mau tidak mau harus kita selesaikan. Terlepas dia nak dulur, nak keluarga, nak sanak, nak family, nak dulurnya hebat, nak dulurnya pejabat, silakan. Yang jelas aturan kita tegakkan. Kita bukan berbicara secara tendensius, tapi kita berbicara secara profesional. Tugas dan fungsi kita akan kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat, Pak Pemangku Adat ya. Jadi jangan sampai ini sampai tertunda-tunda. Kemarin sudah kecolongan misalkan dusun 3, tolong jangan diulangi. Terbukti segera tindak. Ya, kalau misalkan uang tuh enak ngadu, suruh buat laporan. Ya, kumpulkan semua bukti-bukti, keterangan saksi, dan semua bisa kita simpulkan, dan apa yang menjadi konsekuensi daripada seluruh pelanggaran daripada yang disebut dengan adat, itu yang harus kita tegakkan. Jadi sekali lagi pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih muda-muda, terutama yang punya anak kecil, tolong ibu anaknya jangan teman-teman dijadi HP ya, tolong dihindari. Yang punya anak sekolah tolong diperhatikan, kalau jamnya balik sekolah jangan berteriak, ya anak aku lanang juga tidak bakal bunting. Benar tidak bukan bunting, tapi pernah tidak berpikir bahwa pengaruh lingkungan itu sangat besar. Ini jangan kalau punya anak diingat kalau tetangganya tidak terima, belai anak di depan anak, rusak moral anak. Ini saya diingat ke anak kamu main tidak terima, salah. Makanya akan menjadi
menjadi merajalela dan mereka tidak lagi akan patuh dan taat kepada orang tua. Tolong yang punya anak-anak ya, karena sudah banyak kejadian ya yang hamil di luar nikah. Perlu kami sampaikan, ini bukan berarti saya memfitnah, ini fakta. Nah kalau sudah terjadi tak ada lagi cerita, nak mama anu aku Pak Kades, mama anu ni anakku di Pak Kades, beda kate. Kemarin saya di kampung, tidak baik tolak pinggang sampai ke kelek sini, mentang-mentang. Nah, amalnya terjadi, jadi ada cerita. Makanya sebelum terjadi kita antisipasi. Ayo bareng-bareng kita peduli dengan anak kita peduli dengan lingkungan. Kita mulai dari diri pribadi, baru kepada lingkungan yang gak besar, tangguh kita dimengerti. Ya, tolong menjadi perhatian kita semua. Ini sudah menjadi suatu yang tidak kita inginkan. Kita berada di dalam satu titik yang sama-sama mungkin sudah memprihatinkan untuk kita semua. Ya, kembali kepada acara pada saat ini, yaitu hitanan daripada Rafanza Azhar Fatur Rahman bin Okta Juanda. Semoga Bapak Ibu sekalian memberikan doa terhadap anak kami akan menjadi anak yang soleh. Semoga sekolahnya akan sekolah dengan baik sampai akhirnya nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan, pemimpin-pemimpin yang amanah yang bisa membanggakan kedua orang tua dan membanggakan desa Talang Bulu pada umumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama selaku mewakili tuan rumah, dan yang kedua mewakili pemerintahan desa menyampaikan informasi ini, dan tolong disampaikan kepada kita semua, seluruh lapisan masyarakat. Mari sama-sama kita bersinergi ya, untuk jangan sampai Talang Bulu banyak yang kenal dengan ojol, banyak yang kenal dengan namanya pinjol, yang serba online itu katanya lemah, tapi ada dampak negatifnya yang sudah terjadi. Ternyata ketika sudah terjerat, banyak yang ibaratnya akan kehilangan rumah tangga, bahkan rumahnya akan tersita. Kalau sudah seperti itu, baru tahu. Kalau kita kayu di sungai, di koranting padi kecil lagi diraih, kalau pacak jangan sampai tenggelam. Makanya sebelum itu diingatkan, tolong didengarkan dan diperhatikan. Ini menjadi tugas dan fungsi kita masing-masing, terutama kepada Pak Ustadz, para ulama, para tokoh masyarakat, kemudian pemangku adat. Ayo kita bersinergi, kita bangun tatanan peradaban di Talang Bulu untuk menjadi lebih baik, dan tetap kita mempertahankan apa yang disebut dengan kerukunan, gotong royong, keguyuban antar masyarakat. Dan semoga desa Talang Bulu akan menjadi desa yang baik, desa yang jauh daripada hal-hal buruk, dan desa yang selalu terhindar dari bala dan mara bahaya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Wabil khusus kepada Pak Okta Juanda. Ini kalau tidak mendadak, semalam aku diundang mungkin lebih panjang aku ceritanya, karena mendadak, ini juga mendadak. Jadi alhamdulillah saya dihargai, diundang. Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih pada seluruh hadirin, dan juga Pak Ustaz. Saya mohon maaf apabila mungkin yang kami sampaikan ada salah, mohon tadi dikoreksi ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya tutup dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.